Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini Berkah Mas Terang Channel ingin membahas tentang burung murai batu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang agak kurang paham dengan penjelasan saya di video sebelumnya tentang mengatasi murai batu yang ngetip jeruji, teman-teman. Kalau di pembahasan sebelumnya itu kan saya membahas tentang murai batu yang ngetip jeruji karena over emosi kan, teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit lebih detail apa saja yang harus diwaspadai oleh murai-murai yang sering ngetip jeruji, teman-teman, dan bagaimana cara penanganannya. Karena eh, murai batu yang sering ngetip jeruji itu sangat-sangat tidak enak dilihatnya pas digantangan, teman-teman. Jadi kita sebagai perawat pasti ingin menghilangkan kebiasaan tersebut di murai batu kita, teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan perlahan detail tentang bagaimana cara menangani murai batu yang sering ngetip jeruji, teman-teman. Nah, biar teman-teman gak gagal paham, simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Oke, kita bahas mengenai murai batu yang sering ngetip jeruji. Sebenarnya teman-teman, murai batu yang sering ngetip jeruji itu ada beberapa kendala. Kendala pertama bisa jadi karena birahinya tinggi, emosinya tinggi, jadinya burungnya sering ngetip, sering ngejar lawan. Bisa juga karena kurang tenaganya, teman-teman. Bisa juga karena burung over birahi, bisa juga karena burung over emosi. Saya akan menjelaskan ciri-cirinya dulu, teman-teman. Untuk murai batu yang over emosi dan juga over birahi. Murai-murai yang seperti ini biasanya, teman-teman, itu gacor dor di bawah. Di rumah pun gacor, menandakan bahwa birahinya sangat tinggi, jadi burung sering koar-koar. Emosinya juga sangat tinggi. Yang ditandakan adalah dengan beberapa kali dia bongkar-bongkar materi di bawah sebelum kita gantangkan, teman-teman. Burung-burung yang seperti ini itu mencirikan bahwa dia birahinya tinggi, emosinya juga tinggi, teman-teman. Biasanya kalau kita tidak pandai-pandai men-settingnya di lapangan, itu akan mengakibatkan burung tersebut sering nampar jeruji kanan kiri, habis bongkar materi dia ngejar lagi, dia bongkar materi lagi. Biasanya seperti itu, teman-teman. Itu ciri yang pertama. Selanjutnya kita bahas mengenai burung murai batu yang sering ngetip jeruji karena over birahi. Kalau murai-murai batu yang sering ngetip karena over birahi, biasanya menandakan burung di rumah gacor. Di lapangan pun gacor, tapi gacornya cenderung hanya ngukluk, teman-teman. Gak pernah bongkar pun paling dia pasang badan, ngukluk lagi, pasang badan, ngukluk lagi. Beda dengan yang over birahi dengan over emosi. Pasti diselingi dengan tembakan-tembakan maupun tembakan panjang maupun tembakan pendek, teman-teman. Biasanya yang birahinya agak tinggi, burung-burung seperti ini jarang mengeluarkan tembakan-tembakan, itu yang pertama. Yang kedua, burung-burung yang over birahi kalau biasanya tanpa gaya, teman-teman. Dia hanya bukan bongkar-bongkar materi, dia hanya ngukluk-ngukluk aja tanpa gaya, seakan-akan dia bunyi itu bukan karena emosi, tapi karena naluri di badannya ingin bunyi gitu, teman-teman. Itu ciri kedua dari burung yang ngetip jeruji, teman-teman. Lalu selanjutnya kita pembahasan ngetip jeruji karena over emosi, teman-teman. Ngetip jeruji karena over emosi, ini biasanya ciri-cirinya di lapangan, teman-teman. Dia sering bongkar materi, dia udah bongkar-bongkar di bawah, ngukluknya jarang, di ablak langsung pasang badan bongkar. Terus tatapannya tajam, suka celingak-celinguk cari lawan, apalagi kalau dia denger suara burung-burung murai, teman-teman. Ini biasanya burung-burung seperti ini mengindikasikan bahwa emosinya tinggi sekali, teman-teman. Nah, biasanya burung-burung yang seperti ini itu juga mengakibatkan ngetip jeruji, teman-teman. Itu
Saya udah bisa guarantee, pastikan burung-burung yang seperti ini kalau kita tidak pandai-pandai mengondisikan di lapangannya, burung seperti ini pasti ngetip jeruji, ngejar lawan, teman-teman. Nah, contoh yang terakhir, kita bahas masalah burung murai batu ngetip jeruji karena kehabisan tenaga. Burung-burung yang seperti ini biasanya kalau di bawah itu agak susah dicirikan karena bisa dibilang hampir mirip dengan burung-burung yang over birahi. Kenapa saya bilang seperti ini? Biasanya burung-burung yang kerjanya setengah terus habis itu ngetip jeruji itu mengindikasikan kan dia kekurangan tenaga. Cuma untuk settingan di lapangannya atau pencirian di lapangannya itu benar-benar kita harus jeli, kita harus benar-benar tahu kurangnya ini burung. Nah, burung-burung yang seperti ini biasanya saya mencirikan di bawah itu lebih cenderung ke stabil, teman-teman. Dari birahinya, dari emosinya, gacornya gacor cuma tidak terlalu berlebihan. Sesekali dia mungkin ada bongkar materi walaupun hanya pendek-pendek atau istilahnya dia terlihat sigap, ngelihat musuh tapi tidak segacor burung-burung yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Biasanya burung-burung seperti ini itu birahi dengan emosinya itu mulai sejajar, teman-teman. Namun kendalanya adalah di atas setelah kita gantangkan, burung seperti ini kerjanya enak dari awal sampai pertengahan. Setelah itu biasanya dia ngetip jeruji. Nah, itulah teman-teman yang mengindikasikan bahwa dia ngetip jeruji karena tidak ada tenaganya. Jadi kayak istilahnya kita manusia, kita sedang ribut gitu dengan orang. Ini contoh ya teman-teman, bukannya harus bukan harus dicontohkan bahwa manusia itu harus ribut, enggak. Ini contohnya misalnya kita eh, ribut dengan orang, kita sudah capek gitu teman-teman, pukul-pukulan nggak ada yang jatuh, kita lebih brutal lah berpikirnya untuk pakai kayu atau apa. Nah, sama kayak misalkan burung, teman-teman. Kalau misalkan dia awalnya tenaganya masih on gitu, wah kerjanya enak. Setelah tenaganya habis, biasanya mainnya udah tuh langsung ngejar musuh. Berpikirnya udah kanibal, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita move. Cara mengatasinya gimana, teman-teman? Gini, sebenarnya burung-burung seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu tidak ada masalah dengan settingan extra foodingnya, teman-teman. Jadi menurut saya extra foodingnya biarkan saja, kecuali nanti ada satu yang memang harus diubah sedikit. Tapi kalau masalah over birahi, over emosi, terus tetap sih ada yang dirubah. Jadi gini-gini, saya jelaskan sedetail mungkin deh biar teman-teman enak. Kita bahas dari masalah yang over emosi dengan over birahi. Kalau masalahnya di over birahi dengan over emosi, dia jadi satu sama-sama tinggi. Burung-burung seperti ini, misalkan teman-teman, hariannya itu di 10-10 misalkan. Kita ngomong misalkan ya. Coba turunin hariannya di 8-8, teman-teman. Itu dari extra foodingnya. Terus kita melakukan pengumbaran seminggu 3 kali. Jangan dikepar burung-burung seperti ini. Tujuannya kita mengumbar dia, sekalian mengablak dia, sekalian biarkan dia terbang-terbangan. Karena burung seperti ini biasanya tenaganya sudah mulai ada, dia hanya butuh untuk pengeluaran birahi dengan emosinya. Nah, masalah pemandian ya burung seperti ini bisa diberikan seminggu 2 kali, teman-teman. Bisa dimandikan di sore hari, teman-teman. Itu bagusnya. Lalu settingan lapangannya, burung-burung yang emosi dengan birahinya tinggi itu wajib main ablak, teman-teman. Kalau nggak main ablak, di atas 100% bisa nabrak jeruji lagi. Nah, ablak jeruji ini ablak burung ini sebelum digantangkan tujuannya untuk membuang birahi dengan membuang emosinya dia, teman-teman. Nah, burung yang seperti ini juga tidak membutuhkan colokan extra fooding yang terlalu banyak, mau itu ulat Hongkong, mau itu jangkrik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kondisikan sendiri seberapa kira-kira membutuhkan jangkriknya, karena saya tidak bisa memberitahu karena burung itu beda-beda. Teman-teman juga yang tahu di lapangan kondisi burungnya seperti apa, teman-teman. Jadi
hanya tips dari saya bahwa burung-burung seperti ini tidak membutuhkan colokan extra fooding yang terlalu banyak, mau itu ulet Hongkong, mau itu jangkrik, mau itu cacing atau segala macam, jangan terlalu banyak. Karena pada dasarnya mentalnya sudah bagus, birahinya sudah ada, tugas kita hanya sedikit membuang emosi dengan birahinya. Insya Allah burung itu kerja dan podium, teman-teman. Move ke burung murai batu nyabak jeruji karena over birahi. Kalau burung-burung seperti ini sudah jelas wajib menurunkan extra fooding hariannya. Misalkan hariannya 10-10 bisa diturunkan di 88 atau 77, teman-teman. Setelah itu masalah pengumbaran sama kayak yang sebelumnya. Teman-teman umbar seminggu 3 kali tanpa dikepar, tujuannya untuk membuang sedikit birahinya. Gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita membahas masalah di gantangan atau settingan lapangannya. Burung-burung yang seperti ini juga wajib diablak sebelum naik, teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh membuang birahinya, teman-teman. Ini wajib banget untuk diablak. Kalau enggak, nanti dia tetap akan lowo atau enggak dia nabrak jeruji karena birahinya terlalu berlebihan gitu, emosinya kalah, teman-teman. Nah, burung yang seperti ini nyolok ulet Hongkongnya, jangkriknya jangan terlalu banyak. Yang kita banyakkan adalah ulet Hongkongnya gitu, teman-teman. Ingat parameternya bahwa kalau burung yang over birahi, standarnya di sini, emosinya di sini. Makanya dibilang over birahi, birahinya lebih tinggi dari emosinya. Kalau kita berikan jangkrik terlalu banyak, dia akan naik birahinya. Emosinya tetap di sini. Makanya tujuan kita untuk ngablak adalah birahi di sini, emosi di sini, kita ablak biar dia agak redam sedikit. Kita berikan jangkrik 1 ekor aja atau 2 ekor aja. Setelah itu berikan ulat Hongkong 3-4 ekor. Tujuannya untuk emosinya menaik agar dia stabil. Seperti itu, teman-teman. Itu analogi dasarnya yang sudah saya pakai dan terapkan berkali-kali. Itu dari burung yang over birahi. Selanjutnya, burung yang nerpa jeruji karena over emosi. Nah, burung seperti ini, teman-teman wajib malah menaikkan extra foodingnya. Karena burung yang over emosi, birahinya di sini, kita wajib menaikkan extra foodingnya agar sejajar birahi dengan emosinya. Sudah gitu, efek dari jangkrik itu adalah menambahkan birahi dan juga tenaga, teman-teman. Misalkan teman-teman hariannya di 77, teman-teman bisa naikkan ke 10-10, teman-teman. Tidak apa-apa, percaya sama saya, burung yang over emosi dinaikkan itu nggak masalah, nggak ada masalah, nggak menyebabkan cabul. Jadi banyak yang masih bilang, bang kok over emosi malah dinaikkan extra foodingnya, kan malah bikin dia makin panas. Nggak ada sejarahnya jangkrik itu bikin burung panas, teman-teman. Itu menurut saya. Nah, kita balik lagi. Jadi burung-burung yang nerpa jeruji karena over emosi, naikkan extra foodingnya. Umbarnya seminggu 3 kali, tapi wajib dikepar karena tujuannya adalah kita mengurangi emosinya dia dengan cara mengolahragakannya dia, teman-teman. Jadi kalau kayak orang lagi emosi, tiba-tiba disuruh lari segala macam, dia udah ngap-ngapan, emosinya udah pasti berkurang. Jadi burung-burung yang over emosi itu wajib diumbar kepar, teman-teman. Lalu settingan di lapangannya ini juga wajib diablak, teman-teman, sebelum naik ke gantangan. Nah, untuk settingan extra foodingnya, burung-burung seperti ini tidak perlu main ulet Hongkong. Biasanya burung-burung yang sudah over emosi tidak perlu disetut yang panas-panas, teman-teman. Setut jangkrik aja biasanya dia sudah mau kerja. Atau kalau misalkan teman-teman mau setut tambahan, bisa berikan cacing sebanyak 2 ekor. Tidak usah memberikan jangkrik lagi, teman-teman. Karena protein dalam tubuh cacing itu juga sudah sangat banyak. Tujuannya kita memberikan cacing agar badannya adem, emosinya turun, dan birahinya naik, teman-teman. Itu untuk murai yang over emosi, teman-teman. Nah, untuk burung-burung murai batu yang kurang tenaganya, teman-teman settingan hariannya bisa dinaikkan extra foodingnya dari 77 bisa jadi ke 10-10. Setelah itu masalah pengumbarannya, teman-teman bisa melakukan umbar kepar dan pengumbaran dibiarkan, bisa diselang-seling. Nah, burung-burung yang seperti ini teman-teman bisa lakukan pengumbarannya seminggu 4 kali boleh, teman-teman. Teman-teman selang-seling. Misalkan di hari Senin teman-teman umbar di kepar, hari Rabu dibiarkan, hari Jumat dikepar lagi, hari Minggu
biarkan lagi. Nah, burung-burung yang seperti ini kalau bisa jangan dimainkan seminggu sekali karena tenaganya belum mumpuni. Jadi teman-teman siapkan dulu burungnya, biarkan dia main sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jangan buru-buru dimainkan, biar dia fokus menaikkan tenaganya dulu teman-teman. Setelah itu settingan di lapangannya burung-burung yang seperti ini tidak boleh diablak dulu teman-teman. Karena kalau nanti burung seperti ini diablak dulu, takutnya emosinya kebuang sia-sia, birahinya juga kebuang sia-sia. Jadi karena dia bisa dibilang fighter dan birahinya sudah stabil, sudah lumayan normal, kalau kita ablak takutnya dia makin drop. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tenaga dari burung tersebut, teman-teman. Jadi burung-burung yang seperti ini dikerodong aja, teman-teman, tapi nanti kalau sudah mau satu sesi sebelum naik, teman-teman bisa bawa burung tersebut ke dekat gantangan, teman-teman. Setelah itu buka kerodong aja setengah, tujuannya untuk menaikkan mental si burung, membangunkan fighter si burung, jadi nanti pada saat digantangkan, burung tersebut sudah bisa langsung on, teman-teman. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari Berkah Masteran tentang pembahasan murai batu yang jeruji dan cara penanganannya di lapangan. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan di kolom komentar, silakan ditanyakan. Jika saya ada waktu, insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Jika teman-teman juga bisa mau ngechat saya personal, insya Allah saya juga akan membalasnya jika saya ada waktu. Mungkin cukup sekian dari saya, Berkah Masteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.